Oke, selamat malam adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Bang Adan. Nah, adik-adik bisa panggil Bang Adan ya. Nah, jadi di trial class kita ini, jadi kita sekarang eh, namanya trial class ya, jadi kita mencoba untuk adik-adik bisa tahu ya gimana Bang Adan ngajar di kelas gitu. Nah, jadi di trial class kita hari ini kita akan belajar turunan. Nah, jadi sebelumnya begini adik-adik, karena ini kita kelas online, jadi kita berupaya supaya sekondusif mungkin. Jadi seperti yang Bang Adan bilang, ini kelasnya online tapi rasa offline. Nah, gimana caranya? Caranya itu adalah adik-adik pertama mencatat. Nah, ini penting. Jadi meskipun Maaf Bang, suaranya ke mute. Bang Adan di situ tidak memute, maksudnya tidak memute partisipan. Jadi bisa aja adik-adik ngomong gitu. Langsung ketika Bang Adan nerangin, adik-adik misalnya ada yang ragu, langsung aja ngomong nggak apa-apa. Terus selanjutnya kita ada modul, Bang Adan udah share ya modulnya di WA. Uh, itu modul beberapa soal itu kan sekitar 20 soal ya. Itu mungkin 1, 2, 3 soal kita bahas di sini. Nah, sisanya itu adik-adik latihan sendiri. Gimana kalau misalnya nggak ngerti atau mau nanya gitu? Nah, adik-adik WhatsApp aja. Bisa di grup, bisa ke Bang Adan. Nah, kalau misalnya paling lama ya, paling telat itu 1 kali 24 jam. Itu akan abang balas. Oke, sekarang kita start aja ya. Ini abang cek udah 11 orang berarti ya. Karena abang satu sama kamera satu. Oke, kita masuk ke turunan. Turunan ini matematika ya. Matematika, abang udah coba cek di SBMPTN ini lumayan sering keluar juga. Nah, jadi abang mau mulai di turunan ini. Yang pertama itu adalah definisi turunan. Jadi secara definisinya turunan itu adalah kalau kita punya fungsi katakanlah y ya sama dengan fx, jadi y itu fungsi x. Nah, maka y aksen itu adalah atau f aksen x itu adalah limit ya h menuju 0 untuk fx tambah h dikurangi dengan fx dibagi h gitu. Tapi ini definisi aja. Ini kelihatannya rumit, tapi ini yang kita pakai itu rumus praktis sebetulnya, bukan ini ya. Ini Bang Adan hanya kasih tahu ini loh definisi dari turunan. Nah, kemudian ini yang pertama. Nah, adik-adik boleh langsung catat ya, karena selama Bang Adan jelasin nggak apa-apa dicatat. Nanti Bang Adan hapus lagi, kita langsung bahas soal. Kemudian yang B itu adalah konsep dasar. Nah, konsep dasar inilah yang harus kita, kalau istilahnya, diingat atau dihafal ya. Jadi matematika ini memang ada sebagian yang hafalan. Yang pertama itu adalah kalau misalnya ada fx itu adalah bilangan berpangkat ya, katakanlah ax pangkat n, maka f aksen x-nya itu adalah a, nggak muat ya, hapus tulis di bawah.
Maka Fx F aksen X-nya itu adalah A. A ini angka konstanta, jadi tetap kita bawa. Ketika kita menurunkan, konstantanya jangan lupa, tetap dibawa. Dikali N ditambah 1, sorry, dikali N dikali X dipangkat N kurang 1. Jadi, pangkatnya ini pergi ke sini, dan yang pangkatnya sebelumnya tadi kita kurang 1. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, jika ada Fx sama dengan konstanta, maka F aksen X-nya itu adalah 0. Kemudian, jika ada Fx sama dengan A pangkat N sebagai fungsi X, maka F aksen X-nya itu adalah N dikali A pangkat N kurang 1, ya, sebagai fungsi X dikali A aksen sebagai fungsi X. Nah, kita nanti lihatnya di contoh. Kemudian, jika misalnya kita punya Y, ya, Y sama dengan U X tambah atau kurang. Jadi, baik dia tambah, baik dia kurang, ya, Vx, maka Y aksennya itu adalah U aksen X ditambah atau dikurang dengan V aksen X. Ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kemudian selanjutnya, kalau kita punya Y sama dengan Fx kali Gx. Jadi kalau misalnya dua fungsinya itu dikali, maka si Fx ini kita misalkan dulu dengan U. Si Gx kita misalkan dengan V. Jika kita sudah misalkan, maka Y aksennya itu adalah U aksen V. Jadi U itu kan Fx tadi, ya. Berarti turunannya si Fx dikali dengan V si Gx ditambah U kali V aksen. Bagaimana kalau dia pembagian? Jika Y misalnya ada Fx dibagi dengan Gx, maka Y aksennya itu adalah, ini juga kita misalkan. Kita misalkan Fx dengan U. Kita misalkan Gx dengan V. Nah, maka Y aksennya itu adalah U aksen V kurang U V aksen bagi V kuadrat. Nah, ini adik-adik silakan catat dulu. Kalau ada yang kurang jelas langsung ditanya saja.
Yang baru datang silakan dicatat ya. Jadi nanti ini Abang hapus. Nah, nanti kita bahas soal. Nah, ini kepakai di soal nanti. Terus sekarang adik-adik catat dulu aja. Kalau di SMA emang ini kita hafal ya. Tapi kalau misalnya di kampus mungkin ada beberapa jurusan ini diturunin. Dari sini diturunin. Nah, tapi itu nggak penting lah. Karena sekarang kita kan fokus ke UTBK. Kalau UTBK kita langsung pakai rumus instan gini aja. Makanya kita hafal. Kak, izin nanya Kak. Ya, kenapa? Ini kan Kak, baru masuk tadi, jadi masih ini yang konsep dasar Kak. Konsep dasar yang kedua fx sama ringan, iya itu Kak. Nah itu Kenapa? jurusannya apa Kak? Konstanta. Apa Kak? Yaitu konstanta. Misalnya angka. Oh, konstanta. Makasih Kak. Ya. Ini sorry ya kakak yang udah terlanjur nyatat, sorry kakak ubah aja notasinya. K ini ya. Jadi kalau turunan dari konstanta misalnya turunan 10 itu 0. Oke, kita coba contoh soal satu. Kita coba contoh satu ya, sebelum abang lanjut ke konsep yang lain. Contoh. Kalau di modul adik-adik itu soal nomor 2. Catat lagi soalnya. Jadi ada fx sama dengan 1 per x kuadrat dikurangi 1 per x ditambah dengan 1. Ya. Oke, bagus. Oke, kita coba ini dulu, nanti soal selanjutnya di sini, karena soal selanjutnya itu pakai ini. Jadi ini udah boleh dihapus. Nah, dia bertanya, pertanyaan soalnya adalah f aksen setengah. Ya. Ini pertanyaan soalnya ya. Oke, kita langsung buat f aksen. Untuk bisa tahu f aksen setengah, maka kita harus tahu f aksen x fungsinya apa ya. Maka kita buat di sini f aksen x-nya. Nah, ini kan dalam per. Nah, dalam per ini kan nggak bagus ya dilihatnya. Jadi, kita coba ubah fungsi ini menjadi bentuk yang normal dulu. Nah, gimana caranya? Seper x kuadrat. Pangkat kalau kita memindahkan pangkatnya jadi minus, maka ini pangkatnya adalah x pangkat minus 2. Itu untuk yang seper x kuadrat. Dikurang sama dengan seper x. Pangkatnya di bawah kan 1 ya. Kalau 1 kan nggak ditulis. Kita pindahkan ke atas jadinya x pangkat minus 1. Kemudian ditambah dengan 1. Nah, ini kita rubah bentuknya ke bentuk ini. Supaya kita mengerjakannya mudah. Nah, setelah kita ubah ke bentuk ini, baru kita buat f aksen x-nya. F aksen x. Nah, ini x min 2. Masuknya itu adalah ke ini ya, ke fx yang ada pangkatnya ya. Kalau kita perhatikan di sini, A-nya berapa Kak? A-nya 1 ya. Karena kan 1 itu biasa nggak ditulis. Maka kalau f aksen x-nya adalah A dikali pangkatnya
pangkatnya ini maju ke depan, X pangkatnya ini kurang 1. Kita coba, berarti A1 dikali dengan pangkatnya minus 2, maju ke depan. X, nah pangkatnya dikurangi 1, berarti minus 2 kurang 1, minus 3. Kemudian kurang. Nah, karena ini min, biar aman kita kurung aja, biar nggak lupa nanti kita ngaliin. Sama, jadi minus 1-nya maju ke depan, A-nya 1, minus 1-nya maju ke depan, kali X, minus 1, dikurang 1, jadi minus 2. Ditambah, nah 1 ini konstanta, yang Renta tadi tanya, konstanta, maka f aksen X-nya adalah 0. Nah, ini kita perhatikan. Maka f aksen X-nya itu adalah 1 kali minus 2 kali X pangkat minus 3. Masih kelihatan nggak ya? Oke, masih kelihatan. Dikurang. Nah, ini ada kurang 1 kali minus 1 ya. Kurang minus berarti jadinya tambah. Karena minus ketemu minus jadinya tambah. X minus 2 tambah 0. Nah, inilah f aksen X-nya. Kemudian berapa f aksen setengahnya? Nah, maka kita masukkan ke sini. Ini udah boleh Abang hapus belum? Udah nyatet semua ya, harusnya ya. Nih. Abang hapus saja. Ini Bang hapus, nah, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita masukkan f aksen saat nilainya setengah. Jadi X-nya itu kita ganti dengan setengah. Gitu ya. Maka minus 2 X, X-nya itu setengah, pangkatnya itu adalah minus 3, ditambah X-nya setengah, pangkatnya itu adalah minus 2. Nah, gimana cara mempangkatkannya? Nah, setengah itu kan sama dengan, kalau kita pakai tadi, dia penyebut, kalau kita mau pindahkan dia ke atas, dia jadi minus pangkatnya. Ini kan 2 pangkat 1, maka kalau dia di atas jadinya 2 pangkat minus 1 ya. Di setengah kita ganti dengan ini. Maka F aksen di saat setengah itu adalah minus 2, setengahnya kita ganti, 2 minus 1, pangkatnya tetap minus 3, ditambah, setengahnya kita ganti, 2 minus 1, pangkat minus 2. Nah, ini kita sudah bisa selesaikan. Berarti minus 2, 2 pangkat kalau dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali ya. Ini 2 minus 1 kali minus 3. Minus kali minus positif, berarti 3 ya. Ditambah 2 minus 1 kali minus 2. 2. Ini berarti minus 2 kali 2 pangkat 3 itu 8. Tambah 2 pangkat 2 itu 4. Maka ini dapat minus 16 tambah 4. Maka kita dapat F aksen setengahnya itu adalah minus 12. Di opsinya apa ini ya? C ya. Kita dapat C. Oke. Kita catat dulu, kita bentar lagi coba
Kalau gimana kalau dia perkalian dan juga pembagian. Cek dulu soalnya. Oh, ini ada nomor 3 udah. Nomor 3. Oke, benar. Kalau Bang kecepatan bilang ya. Bang nggak tahu nih udah riset belum. Tapi kalau misalnya ada yang tadi telat atau nggak sempet nyatet, ini Abang record kok. Nanti paling kalau lupa-lupa dikit bisa nonton recordnya lagi. Ya Bang upload di YouTube. Oke, kita coba contoh lain. Ya ini nggak Abang hapus, ini aja Abang hapus ya. Contoh lain itu adalah nomor 3. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada fx. Pertanyaannya itu adalah turunan pertama dari fx sama dengan x kurang 1 kuadrat kali x tambah 1 ya. Nah, berapa turunannya? Berarti f aksen x-nya berapa? Kan itu yang ditanya. Nah, kalau adik-adik ketemu begini, nah, kita lihat ini. Ini ada fx dan gx. Nah, ini mirip ya. Ini ada fungsi x dikali juga dengan fungsi x yang lain. Kita diminta mencari turunannya. Maka langkah kita yang pertama, kita misalkan dulu. Kita misalkan dengan U. Dan ini kita misalkan dengan V. Nah, jadi kita kerjakan dulu U dan V-nya. Karena di sini butuh U aksen dan V aksen ya. Jadi di sini U-nya adalah X min 1 kuadrat. Nah, kuadratnya masuk. Kemudian U aksennya adalah kita turunkan ini. Jadi ini maju ke depan. Jadi 2. X kurang 1-nya disalin. Pangkatnya dikurangi 1. Jadi 2 kurang 1, 1 ya. Bisa ditulis. Kemudian dikali dengan turunan dalamnya. Turunan dari X kurang 1. Itu adalah turunan dari X ya. 1 kurangi 0. Berarti 1 ya. Dapat kita U aksen. Bentar. Azan. Sorry. Nah, sudah U aksennya sudah. Sekarang V-nya ini ya, X tambah 1. V aksennya adalah turunan dari X tambah 1 adalah 1 ya. Turunan dari X itu 1, turunan dari 1 itu 0. Jadi 1 tambah 0 itu 1. Nah, setelah kita buat U, V, U aksen, V aksen, kita masukin aja ke rumus ini. Maka Fx aksennya itu adalah U aksen ini berarti ya. 2 X kurang 1 kali V ini. X tambah 1. Sudah, ditambah U V aksen. U-nya ini yang X kurang 1 kuadrat kali V aksen. V aksen 1. Nah, ini tinggal kita selesaikan. Ya, ini tinggal kita selesaikan. X kurang 1 kali X tambah 1 itu adalah X kuadrat kurang 1 ya.
Kita bisa kita kalikan X kuadrat tambah X kurang 1. Kemudian ini 2 ditambah X kurang 1 dikuadratkan. Kemudian dia bertanya, oh dia nanya f aksen x-nya ya, kita berarti cocokkan sama yang tersedia. Nah yang tersedia itu persamaan kuadrat, berarti ini harus kita lanjutkan. 2 kali x kuadrat, 2 x kuadrat kurang 2 kali 1, 2 tambah, ini kita kalikan, x plus 1 dikuadratkan itu jadi x kuadrat x1 kurang 1 kali x kurang 1 ya. Nah, ini dikali ini dikali ini dikali ini dikali ini ya. Maka jadinya adalah x kuadrat kurang x tambah 1. Jadinya adalah x kuadrat kurang 2x tambah 1 ya. Nah, kita masukin ke sini. Ini kita selesaikan lagi. X kuadrat ada, di sini juga ada, kita jumlahkan 2 tambah 1 3x kuadrat. Kemudian ini tambah, ini kurang, jadi kurang 2x. Kemudian konstantanya ini minus 2 tambah 1. Dan inilah f aksen x-nya. Itu jawabannya kalau di opsi itu C. Oke, jadi kalau kita bertemu yang perkalian begini, kita U aksen V tambah U V aksen, karena dia kali dia tambah ya. Kalau dia bagi dia kurang. Tapi ingat kalau karena dia bagi di bawahnya ada V aksen, V kuadrat. Ini langkah yang penting itu di sini. Nah, adik-adik harus hati-hati, jangan sampai kita salah mengalih, terutama di bagian ini. Nah, ini kita perhatikan, jangan sampai kita salah dalam mengalih. Karena kalau salah mengalih, ke bawahnya salah semua. Gimana kalau misalnya dia minta ya, contoh ya, dia minta f aksen 2 misalnya. Ya udah kita masukin aja ke sini, x-nya diganti dengan 2. Maka 3 dikali dengan x-nya diganti dengan 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali x-nya diganti 2, x-nya diganti 2 dikurang 1. Maka ini 3 dikali 2 pangkat 2 itu 4, berarti 12 ya. Dikurang 2 kali 2 itu 4, dikurang 1. Oke, ini hasilnya adalah 7. Itu kalau dia minta f aksen di saat 2. Nomor 3. Ini susah. X kurang 1 dikuadratkan. Enggak, X kurang 1 dikuadratkan itu bukan X kurang 1, X tambah 1 ya. Yang X kurang 1, X tambah 1 itu ini. Kalau X1 dikuadratkan, ya X kurang 1-nya dikuadratkan. Berarti dikali 2 dia. Ini ya. Ini Bang hapus ya. Oke, udah. Ya, ini ya. Ini ada X kurang 1 dikuadratkan. Ada X kuadrat kurang 1. Ini beda. Perhatikan ya, ini ada X kurang 1 dikuadratkan. Ada X kuadrat kurang 1. Bukannya X kurang 1. Nah, Bang, kalau X kurang 1 kuadrat gimana Bang? Ya udah dikuadratkan aja. Kuadrat itu artinya apa? Kita mengalih dengan dirinya sendiri kan? Berarti X kurang 1 ini kita kalikan dengan X kurang 1. Kita kalikan. Berarti X dikali dengan X. X kuadrat. X dikali minus 1. Minus X.
Minus 1 kali X, minus 1 kali minus 1 plus 1. Maka jadinya adalah X kuadrat kurang 2X plus 1. Beda dengan ini. Kalau ini, X kuadrat kurang 1 ini, ya, kalau dia diakarkan, dia akan menjadi X tambah 1, X kurang 1. Coba aja kalikan, pasti hasilnya ini. Yuk kita coba kalikan. X dikali X, X kuadrat. X dikali minus 1, minus X. 1 dikali X, plus X. Plus 1 kali minus 1, minus 1 ya. X kuadrat. Minus X tambah X, 0. Minus 1. Sama kan? Itu aja cara ngujinya. Gimana? Thank you, Randy. Gak apa-apa, langsung ditanya aja. Ya, ini juga rawan kebalik ini ya. Jadi ya. Kalau adik-adik itu enaknya matematika ini kita bisa menguji. Menguji maksud abang adalah katakanlah misalnya kita lupa, misalnya ya kita lupa ya. Ya udah kita uji aja. Kita kuadratin ini, kita bikin kayak gini. Oh iya benar gitu kan. Jadi kita jadi ingat lagi. Itu enaknya matematika tuh kayak. Jadi X kurang 1 dikuadratkan itu berarti yang dikuadratkan dua-duanya. Kalau X kuadrat kurang 1, X-nya doang yang kuadrat. Kalau ada yang ragu, silakan tanya di kolom chat. Apapun itu, sebelum abang hapus. Ini ada soal lagi nih, soal ujian masuk UGM tahun 2005. UGM ini lumayan juga lah, lumayan soalnya. Kemudian SBMPTN 2014, SBMPTN, UMGM, mau iya ada juga. Turun. Oke, gak ada yang ragu ya? Good. Kita next. Nah, Bang harap adik-adik sudah nyatet nih ya. Jadi ya. Oke, kita next. Ada satu contoh soal lagi sebelum jam berapa sekarang? Sebelum kita lanjut, ada satu contoh soal lagi ya Bang kasih. Sebelum kita lanjut. Kali udah. Oke, ini Abang ada contoh soal lagi. Tadi perkalian, sekarang pembagian. Soal nomor UMGM nomor 4. Oke, soal nomor 4. Ini ada soal turunan dari fx sama dengan x kuadrat kurang 7 dibagi
X akar X ya. Jadi yang ditanya adalah turunan, berarti F aksen X ya. Tadi perkalian, sekarang pembagian. Gimana caranya? Langkahnya persis sama. Jadi langkah pertama kita adalah satu ya. Langkah pertama kita tunjuk siapa U, tunjuk siapa V. Kalau di sini U itu harus yang di atas, V itu harus yang di bawah. Jadi U itu yang di atas, V itu yang di bawah. Boleh nggak Bang saya balik? Nggak boleh. Nggak boleh dibalik. Karena A per B itu nggak akan sama dengan B per A. Gitu ya. Jadi mereka sama-sama satu misalnya. Jadi mereka sama. Jadi ini U-nya di atas, V-nya di bawah. U itu adalah X kuadrat kurang 7. Maka U aksen itu adalah X kuadrat diturunkan jadi 2X. V itu adalah, nah ini ada X akar X. Ya, V-nya jangan tulis X akar X. Kita ubah V-nya. Ubahnya jadi apa? Nah, X akar X ini ya itu kan sama dengan X dikali akar itu kan sama dengan pangkat setengah ya. Karena ini kan akar 2. Kalau akar 3 dia pasti tulis angka 3 di sini. Karena dia nggak tulis maka ini pasti akar 2. Maka X-nya itu di pangkat setengah. Nah ini kita selesaikan. Ini X pangkat 1. 1 tambah setengah. 3 per 2 ya. Nah itu yang kita tulis di sini. Maka ini X pangkat 3 per 2. Nah, maka V aksennya adalah 3 per 2 maju ke depan. X pangkatnya ini dikurang dengan 1. Maka 3 per 2 kurang 1. 1 per 2. Oke. Kemudian kita masukkan ke rumus ini. Maka Y aksen atau Fx aksen ya. Fx aksennya adalah U aksen V karena dia bagi kurang. U V aksen dibagi V kuadrat. Kita masukkan. Nah, memasukkan ini hati-hati. Jangan sampai kita keliru. U aksen V. U aksen tadi mana? 2X. Dikali V. V ini 3 per 2X pangkat setengah. Kemudian dikurang U. U ini karena dia X kuadrat kurang 7 kita kurung. X kuadrat kurang 7. Kemudian dikali dengan V aksen. V aksennya maaf. Ini salah salin. U kali V ya. X 3 per 2. Karena nggak mungkin ada yang sama di sini. Dikali V aksen. Ini V aksennya 3 per 2 X pangkat setengah. Ya. Dibagi dengan V kuadrat. X pangkat 3 per 2 kuadrat. X pangkat 3 per 2 kuadrat. Ini F aksen X-nya. Nah, ini kita selesaikan. Ini X pangkat 1 berarti ya, karena ini penyebutnya 2, maka ini X pangkat 2 per 2. Kemudian ini bisa dicoret. 3 per 2 dengan 2 bisa dicoret. Ditinggal X pangkat 3. Ini nanti kita kalikan. Kita coba saja. Berarti ini X pangkat 2 per 2 tambah 3 per 2. Maka F aksen X-nya 2 kali X. 2 per 2 tambah 3 per 2. 5 per 2. Kurang 3 per 2-nya kita bawa ke depan. Dikali. Ini kita kalikan masing-masing. Jadi ini dikali ke sini. Si 7 juga kita kali ke sini ya. Karena X ini dikali dengan kedua-duanya di dalam ini. Nah, kita S 3 per 2 ya. Kita kurung lagi. X kuadrat
kali X pangkat setengah. 2-nya habis, jadi tinggal X. Kemudian minus 7 kali X pangkat setengah ya, berarti minus 7 X pangkat setengah. Nah, dibagi X pangkat 3. Nah, ini kita bagi langsung. Jadi 2X 5/2 kurang 3 itu 6/2. 6/2. Karena kalau kita membagi, pangkatnya kita kurangi. Dikurang, atau kita selesaikan di atas dulu, terlalu panjang. X 5/2 dikurang 3/2X. Kemudian minus 3/2, minus 7. Berarti plus 21/2 X pangkat setengah. Dibagi dengan X pangkat 3. Nah, ini kita bagi satu-satu. Ya, kita bagi satu-satu memang ini. Ini Bang hapus ya. Kita lanjutin yang itu. Sorry, ini tadi lupa. Ini 2 ya. Ya, benar. Ini 7 tadi. Kuadrat 7 kali X pangkat setengah tadi ya. Ini 3/2 X kuadrat X. Ya. X. Ini X-nya berarti kuadrat ya. Oh ya, ini kali setengah. Berarti 2 tambah setengah 5. Kemudian 7-nya sudah benar. 7 kali X pangkat 2. Oke. Kita lanjutkan. Maka F aksen X-nya adalah, ini ada yang pangkat 5/2, ada yang pangkat 5/2 juga. Ini kita keluarkan X pangkat 5/2-nya. Kemudian 2 dikurang 3/2. Tinggal setengah X pangkat 5/2. Kemudian ditambah 21/2 X pangkat setengah. Kemudian dibagi X pangkat 3. Nah, ini di sini kita manipulasi sedikit. Jadi di sini yang sama kan X pangkat setengah ya. Setengah X pangkat setengah, setengahnya kita keluarin. Nah, ini 5/2. Ini setengah. Coba kita keluarkan 1/2. Nah, kalau kita keluarkan 1/2, maka yang ini tinggal X pangkat satunya sudah diambil. Jadi tinggal X pangkat 4/2. 4/2. Kemudian ditambah, ini setengahnya kita ambil, tinggal 21. Pangkat setengahnya sudah kita ambil, X pangkat setengahnya tutup. Bagi X pangkat 3. Nah, ini X pangkat 4/2 ini kan X pangkat 2. Ya. Maka ini kita selesaikan. Ini X pangkat setengah dikurang X pangkat minus 3. Jadi ini kita bawa ke bawah. Jadi kalau misalnya setengahnya tetap, ini kita tulis X kuadrat tambah 21. Nah, X pangkat 3 di bawah, ini kan ada pangkat setengah. Kalau kita bawa dia ke bawah, pangkatnya jadi 1/2. Minus 1/2. Ya. Nah, ini
X kuadrat tambah 21 bagi 2. X pangkat 3 kurang setengah. 3 kurang setengah itu 5/2 ya. Berarti X pangkat 5/2. Ubah lagi, X kuadrat tambah 21 kali 2. X pangkat 5/2 itu kan, kalau kita tulis di sini ya, itu kan X pangkat 4/2 dikali X pangkat 1/2 ya. Karena kan perkalian yang bilang berpangkat, pangkatnya dijumlah. Nah, X pangkat 4/2, X kuadrat. X pangkat setengah itu akar X. Maka X pangkat 5/2 bisa kita ubah jadi ini. X kuadrat akar X. Itu dapatnya A ya. Nah ini, jadi biasanya soal kayak gini emang angkanya emang kayak gini, tapi semoga nanti enggak ya. Tapi kita hati-hati itu di bagian menurunkan yang berpangkat begini. Jadi kalau dia pangkat begini, kita pisah jadi begini dulu. Jadi ini X pangkat setengah. Nah ini bisa adik-adik coba lagi nih ngerjain sendiri untuk melatih penelitiannya ya. Bisa dicoba kerjain sendiri. Nah, nanti dicocokin hasilnya. Kalau untuk turunan ini, kita ingat-ingat lagi sifat eksponen ya. Sifat eksponen. Ini kan sebetulnya karena ini trial class, abang loncat ya. Sebetulnya kalau di kelas yang sebenarnya itu abang mulai dari dari awal lagi sih. Cuma karena ini turunan, abang anggap aja yang eksponennya udah paham gitu. Makanya abang langsung loncat-loncat. Nah, terlalu lama ya kalau diulang lagi yang eksponennya. Oke, ini yang kanan abang hapus ya. Ini. Kalau yang menyatet yang kiri, silahkan. Misalnya mau di screenshot, silahkan juga. Apa? Nah, sekarang kita masuk yang aplikasi turunan. Nah, sebelum itu tambahkan sedikit ya turunan trigonometri. Nah, rumusnya itu jika fx sama dengan sin x, maka di sin ax ya, maka turunannya itu adalah a cos ax. Jadi turunan sin itu adalah cos, sama-sama positif. A-nya dibawa ke depan, yang A di sini tetap tinggal. Kemudian jika fx sama dengan cos
AX, maka turunannya itu adalah min A sin AX. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Kemudian, nah ini Abang coba kasih tantangan. Kalau begini, apa turunan tan AX? Sekedar pengingat, tan AX itu adalah sin AX per cos AX. Nah, ini coba adik-adik explore. Apa turunannya? Kalau diketahui turunan sin itu A cos AX, turunan cos itu min A sin AX, maka turunan AX adalah, coba dieksplor sendiri. Nanti ini tolong dicatat ya. Nah, nanti kalau udah, coba liatin ke siapa. Turunan trigono itu ini saja rumusnya. Akan dicatat dulu. Waduh, langsung dapet. Gimana caranya, Randy? Nanti caranya ya. Sin AX, cos AX, kenapa bisa dapat itu? How? Gitu. Latihan untuk ini, untuk operasinya. Ya, jawaban Randy itu benar tuh. Itu jawabannya. Cuma dari mana datangnya? Abang mau challenge adik-adik. Dari mana datangnya? Ini informasinya. Tan AX sama dengan sin AX bagi cos AX. Maka ini adalah U, ini adalah V. Ya. Maka kalau kita mau mencari ini Fx-nya. F aksen X-nya, maka ini adalah pembagian. Maka dia adalah U aksen V kurang U V aksen dibagi V kuadrat. Masukkan ini. Ya, cari U aksennya sin AX, U-nya adalah sin AX, maka U aksennya adalah A cos AX. V-nya adalah cos AX, maka V aksennya adalah min A sin AX. Kita masukkan ke sini. Nanti dapat hasilnya A secant kuadrat AX. Ya, betul jawabannya. Jawabannya betul. A secant kuadrat AX. Nah, caranya nanti bisa dioret-oret ya. Abang next dulu ya. Ke yang penerapan turunan. Ini sedikit latihan. Ini diingat. Nah, ini nanti kalau udah dapat hasilnya, nah dihafal. Ya. Karena biar nggak perlu capek-capek nurunin lagi. Oke, Bang lanjut. Penerapan turunan. Nah, ini yang paling sering keluar nih, penerapan turunan ini. Sering banget Abang lihat keluar. Nah, perlu ditekanin. Nah, penerapan turunan tuh seperti ini ya. Penerapan atau aplikasi turunan. Penerapan turunan. Penerapan turunan tuh, misalnya kita ada fungsi, katakanlah begini ya. Kalau begini maka dia adalah fungsi kuadrat. Kemudian fungsi ini punya garis singgung. Garis singgung. Nah, kalau fungsi kuadrat ini katakanlah ya, fungsinya AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Kemudian ada garis singgung. Garis singgung itu adalah Y ya. AX tambah P ya. Maka berapa gradien dari garis singgung ini ya? Gradien dari garis singgung, gradien dari garis singgung. Garis singgung itu berarti yang Y ya, garis singgung Y itu adalah M. Di mana M adalah F aksen X.
Jadi kalau misalnya ini kita turunkan, maka kita ketemu nilai gradien ini, ya. Kemudian persamaan garis singgungnya. Biasanya yang ditanya itu persamaan garis singgungnya, ya. Menjadi Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Nah, M-nya dari mana? M-nya dari sini. X1 Y1-nya mana? Ya, benar. Tuh, pertanyaannya kalau yang nanya, Bang, X1 Y1-nya mana? Ini dia. Titik ini. X1 Y1, ya. Jadi kita turunkan Fx ini, kita masukkan nilai X-nya, dapat kita X1-nya. Y1-nya biasanya diketahui soal. Kita lihatnya di contoh soal, ya. Kalau rumusnya cuma ini. Rumus persamaan garis, ini rumus. Kemudian ini yang pertama, penerapan turunan yang pertama itu adalah di garis singgung. Kemudian penerapan turunan yang kedua itu adalah kurva naik itu terjadi jika F aksen X-nya itu besar dari 0. Kemudian kurva turun jika F aksen X-nya kurang dari 0. Ini sebenarnya ada irisan sedikit-sedikit dengan fungsi kodrat, ya. Tapi ini dia bicaranya naik turun. Nah, soal itu biasanya nanya, kurva ini naik atau turun. Nah, F-nya yang diputar-putar gitu. Jadi makanya tadi Abang agak lama di F aksen X, ya, karena kadang kurvanya itu aneh-aneh bentuknya gitu. Kadang kurvanya itu perkalian antara kadang F-nya itu perkalian gitu kan. Nah, jadi intinya sebenarnya kita cari F aksen X-nya supaya dia besar dari 0 atau kecil dari 0 tergantung pertanyaan soal. Kemudian nilai maksimum itu dicapai saat F aksen X sama dengan 0. Jadi maksimum itu di 0, naik itu di besar dari 0, turun itu di kecil dari 0. Kemudian persamaan garis singgung itu seperti ini. Kita lihat di contoh soal. Ini dicatat saja, aplikasinya di contoh soal. Oke, Abang kasih contoh. Nah, ini banyak contoh soal. Nomor 10, ya. Oke. Soal nomor 12. Kalau di modul, ya. Soalnya adalah untuk nilai X besar sama 1, nilai maksimum dari Fx sama dengan minus X pangkat 3 tambah 6X kuadrat tambah apa kurang?
kurang 9X tambah 7. Nah, ini soal. Berapa nilai maksimumnya untuk X besar sama dengan 1? Oke. Nilai maksimum. Kalau ada kata-kata nilai maksimum, rumusnya hanya ini saja. Tak ada lain, tak ada bukan. Itu dong rumusnya. Maka F aksen X-nya harus sama dengan 0. Ya. Oke, kita turunkan ini. Maka F aksen X itu sama dengan, ingat minusnya tetap kita bawa ya, jangan ditinggal. Minus 3 maju ke depan, 3. X pangkatnya kurangi 1, pangkatnya 3 kurangi 1, jadi 2. Ditambah 6, 2 maju depan, X pangkatnya kurangi 1, jadi pangkatnya 1 ya, kurang 9X, maka 9 ya, karena X-nya jadinya pangkatnya 0 ya. Oke, kita selesaikan ini. Ini minus 3X kuadrat ditambah 6 kali 2 ya, 12X kurang 9. Nah, itu yang dia bilang harus sama dengan 0 supaya nilai maksimum tercapai. Gimana cara faktorinya, Bang? Nah, lihat dulu ini bisa dibagi nggak? Kita bisa bagi dengan 3 nggak? Ini ada 3, ini ada 12, ada 9. Bisa bagi ya. Baginya minus 3 ya. Karena ini minus. Nah, kita bagi minus 3 jadinya X kuadrat. 12 bagi minus 3, minus 4X. Minus 9 bagi minus 3. Tambah 3 kurang 0. Sama dengan 0. Ini kita faktorkan. X yang ditambah hasilnya minus 4, yang dikali hasilnya 1 kali 3. 3. Minus 3 minus 1. Minus 3 minus 1. Minus 3 minus 1. Maka guna penyelesaiannya adalah X minus 1. X minus 3 sama dengan 0. X sama dengan 1. X sama dengan 3. Nah, pertanyaannya apa? Untuk nilai X besar sama dari 1. Nilai maksimum. Oke. X-nya ada 1, ada 3. Dia minta untuk nilai X besar sama dari 1. Ya. Ini Bang jadi sini. Yang mana yang kita pilih? Lah, kita pilih dua-duanya. Kenapa? Kan dua-duanya memenuhi. 1 apakah besar sama dari 1? Ya. 3 apakah besar sama dari 1? Ya juga. Maka kita tulis dua-duanya. Maka F di saat dia 1, ya X-nya kita ganti 1, nah kita masukkan ke ini, Fx. Berarti minus 1 pangkat 3 ditambah 6 kali 1 pangkat 2 dikurang 9 kali 1 ya. 1, 6, 9. Tambah 7. Nah ini minus 1 tambah 6 kurang 9 tambah 7 ya. Apa nih? 6 tambah 7 itu 13 kurang 10. 3 ya. Kemudian kita cek F di saat 3. Sama, kita masukkan 3. Berarti minus 3 dipangkat dengan 3 ditambah 6 dikali 3 dikuadratkan dikurang 9 dikali 3 ditambah 7 ya. Minus 3 pangkat 3, 27. Plus 6 kali 3 pangkat 2, 9. 6 kali 9, 72. Kurang 27. Tambah 7. Minus 27. Minus 27. Berarti ini bentarnya ada yang salah. 3 pangkat 3 tambah 9. Kemudian ditambah 7 minus 9. Kok gede banget hasilnya? Berarti ini minus 54 ya. Kemudian ditambah 7, 9. Berapa?
25. Udah banget asanya. Bentar. Pangkat 3, 27. Salah. 6 kali 9 mana? 6 kali 9, 54. Minus 27, minus 27, minus 54. Tambah 54. Tambah 7. Ya. Maka hasilnya 7. Nah, pertanyaannya adalah yang mana yang kita pilih? Ada 3, ada 7. Nilai maksimum, berarti yang kita pilih yang maksimum. Di antara 3 dan 7, yang maksimum adalah 7. Maka jawabannya adalah nilai max adalah 7 ya. 7 itu kalau di ada C ya. Tuh, contohnya. Ini soal UM-UGM 2014. So, UM-UGM itu model-model gini soalnya. Kalau menurut Abang sih UM-UGM itu pas zaman Abang ya, agak sulit sedikit dibanding SBM. Ya benar, salah Abang tadi, sorry. 72 Abang bikin, makanya nggak dapat. Kadang kali-kali, kadang error juga. Jarang ngali-ngali. Akan dicatat dulu. Oke, kita coba soal lain. Sorry ya Bang, hapus semua ya. Papan Abang emang agak kecil. Karena supaya jelas, kalau gede itu Abang susah nulisnya. Kalau ada yang mau nanya silahkan di chat aja Bang, standby di chat. Ini ada soal lagi. Soal lagi tuh. Ini soal SIMA UI 2018. Diketahui, ini kalau di modul adik-adik nomor 13 ya. Diketahui fungsi kuadrat yang mempunyai garis singgung. Fungsi kuadrat yang mempunyai garis singgung Y sama dengan
minus X tambah 1. Kemudian di titik X sama dengan minus 1. Kemudian jika F aksen 1 sama dengan 3, maka F4 adalah berapa? Nah, coba baca soalnya dulu. Diketahui fungsi kuadrat yang mempunyai garis singgung. Jadi ini adalah persamaan garis. Jadi ada garis persamaannya ini. Dia bersinggungan di mana? Bersinggungannya di X minus 1. Kemudian jika fungsi kuadrat yang tadi kalau kita turunkan, kemudian kita masukkan nilai X-nya 1, maka hasilnya adalah 3. Maka berapa fungsi kuadrat tadi kalau nilai X-nya kita ganti dengan 4? Artinya adalah kita harus tahu apa fungsi kuadratnya. Ya. Maka di sini fungsi kuadratnya nggak dikasih tahu. Ya sudah, kita misalkan saja. Kalau fungsi kuadrat, itu bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini bentuk umumnya. Ya udah, kita pakai aja di fungsi kuadratnya. Ya. Kemudian ini ada informasi. F aksen kalau dimasukkan X-nya 1 sama dengan 3. Kita cari F aksennya ya. F aksen X-nya kita cari ya. Maka ini kita turunkan. A-nya tetap kita bikin, 2 maju ke depan, berarti ini A kali 2 kali X, pangkatnya jadi 1 ya. Tambah B, X diturunkan jadi 1 ya. Nah, X ini pangkat 1, satunya maju ke depan, pangkatnya jadi 0. Pangkat 0 itu 1, C jadi 0. Maka F aksen X-nya sama dengan 2 maju ke depan, X tambah B. Nah, informasi dari soal ini yang kita pakai. Ini nggak usah dulu, nanti ini dulu. F aksen sama dengan F aksen 1 sama dengan 3. Berarti 2A, kalau dimasukkan nilai X-nya 1, tambah B sama dengan 3. Maka 2A tambah B sama dengan 3. Itu informasi yang kita dapat dari soal. Ya. Nah, kemudian dia bilang begini, fungsi kuadrat yang mempunyai garis singgung di titik X minus 1. Nah, ya kita gambarlah supaya terbayang. Jadi ini ada fungsi kuadrat, kemudian ini ada garis singgung. Nah, kira-kira beginilah gambarnya ya. Nah, yang ini Y minus X tambah 1. Yang ini yang tadi ya. Yang Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Di titik X minus 1. Kalau kita gambar koordinat di sini, koordinat X dan Y ya, katakanlah begini saja lah ya. Nah, X-nya ini kalau kita tarik ke sini, ada di minus 1 ini. Itu maksud soalnya. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan dari sini? Nah, kita punya garis. Garis ini punya gradien. Garis itu ya, Y sama dengan MX tambah C ya. Maka yang di depan X itu gradien. Berarti di sini gradiennya adalah minus 1 ya. Gradien garis ini. Nah, kalau tadi lihat catatan abang juga nyatet bahwa gradien garis ini juga sama dengan F aksen di saat X-nya. Ya, berarti di saat X-nya bersinggungan ya maksudnya. Maka M ini juga sama dengan F aksen di saat dia bersinggungan di X yang mana? Di X yang minus 1 ya. Maka sama dengan F aksen saat minus 1. Nah,
F aksen kita tadi dapat ya, 2AX tambah B F aksennya. Maka jika F aksen X-nya adalah 2AX tambah B, ya, maka F aksen min 1-nya adalah, masukkan min 1 ke sini. Berarti min 2A tambah B. Nah, kita punya juga di sini M-nya itu minus 1. Maka ini juga sama dengan minus 1. Maka ini sama dengan minus 1. Jadi kita dapat 2A tambah B sama dengan minus 1. Jadi kita dapat 2 persamaan. Ada 2 persamaan. Ada A, ada B. Ada A, ada B. Maka kita bisa lakukan substitusi atau eliminasi. Nah, abang gabungkan ini. Jadi ini abang salin di sini. Ini minus 2A tambah B sama dengan minus 1. Supaya B-nya hilang, kita kurang. 3 kurang 1, 4. 2A kurang 2A, 4A. Maka A sama dengan 4 bagi 4, 1. 2 kali 1 tambah, kita substitusi ke sini ya. 2 kali A, 2 kali 1 tambah B sama dengan 3. Maka B adalah 3 kurang 2 sama dengan 1. Ya. Kemudian kita cari mana tadi? Ya, ini persamaan umum yang kita mau cari ya. A-nya sudah dapat, ya. B-nya sudah dapat. Gimana cara cari C? Kalau dia bersinggungan, maka di titik ini persamaan ini berlaku. Jadi kalau kita masukkan nilai X-nya ya, maka kita dapat nilai Y-nya. Nah, dapat nilai Y-nya dari mana? Dari sini. Jadi kalau Bang tuliskan ya, di mana ya? Di sini aja deh. Ya, terus di sini ya. Jadi ini pindah sini ya. Ya, kalau di persamaan kuadrat itu kan berlaku ya, Y ya. Y yang si itu, yang si garis singgung itu sama dengan F di X ya. Di X yang mana? Di X yang dia bersinggungan. Kalau di X yang lain dia tidak sama. Ya, jadi kita masukkan dia di X sama dengan minus 1. Ya, oke. Kemudian kita masukkan Y-nya adalah min X tambah 1. Fx-nya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Min X, dia hanya sama kalau X-nya minus 1. Maka min X-nya kita ganti, X-nya kita ganti minus 1. Min minus 1 tambah 1 sama dengan A-nya dapat 1. X kuadrat minus 1 kuadrat 1 ya. Tambah B-nya 1 juga. X-nya adalah minus 1 tambah C. Nah, 1 tambah 1, 2 ya. 2 sama dengan 1 kali 1, 1 tambah minus 1, 0 ya. C. Maka C-nya adalah 2. Maka persamaannya jadi Fx, A-nya kita masukkan. 1. 1 kali X kuadrat tambah B-nya 1 juga ditambah 2. Maka persamaan kuadratnya adalah X kuadrat tambah X tambah 2. Ini persamaan kuadratnya. Nah, kita sudah dapat Fx-nya. Nah, yang ditanya itu adalah F4. Nah, maka di sini aja deh. Ya, maka F4 adalah, nah kita masukkan X-nya diganti jadi 4. Jadi kalau Fx-nya X kuadrat tambah X tambah 2 ya. Kuadrat tambah X tambah 2, maka F4-nya adalah 4 kuadrat tambah 4 tambah 2. 16 tambah 4 tambah 2. Maka F4-nya adalah 22. Adakah di E? Tepatnya E.
Nah, nah ini hasilnya ya. Jadi kalau kita mau mudah membayangkan, kita gambar saja di sini. Jadi di titik X minus 1 ini Y-nya pasti sama. Nah, makanya tadi abang bikin ini. Y-nya pasti sama dengan Fx hanya untuk di titik ini. Kalau di titik lain gimana bang? Misalnya titiknya 0 ya, misalnya ya. 0 kan di sini nih. Nggak sama dia. Jadi bisa jadi Y-nya di sini yang ini Y-nya di sini. Nggak sama. Dia hanya sama di titik singgungnya. Makanya kalau dia di titik singgungnya itu ada X minus 1, maka Y-nya itu di saat X minus 1 itu pasti sama nilainya. Antara garis dan fungsi kuadrat. Kita masukkan di sini. Kita manfaatkan itu. Untuk dapat C-nya. Ini sedikit sih berkaitan dengan fungsi kuadrat ya. Intinya ini apa namanya diferensial ya. Kita mencari diferensialnya itu adalah di sini. Loh berarti gradien dari garis singgung dan gradien dari fungsi kuadratnya sama dong? Iya sama karena dia bersinggungan. Ya, jadi M di sini minus 1, M di sini F aksen X di saat dia bersinggungan itu sama nilainya. Jadi X-nya itu minus 1. Ya. Karena dia bersinggungan. Oke, ada yang mau ditanya? Udah siap ya, Bang? Bentar lagi. Oke, kalau nggak ada, nah ini yang udah Abang kerjakan paling tadi berapa ya? 4 atau 5 soal ya. Nah, yang lain adik-adik coba ya. Coba 20-20-nya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya silahkan. Kalau misalnya udah coba tapi ragu ini bener apa enggak, difoto terus dikirim. Kalau udah coba tapi mentok, difoto lalu dikirim. Nanti abang kasih komentar. Kok nggak share screen lagi? Udah deh. Ini dia. Udah. Oke, nggak ada yang mau ditanya ya? Oke. Nah, yang tadi ya, yang tan X ya itu jawabannya A secant kuadrat AX. Nah, coba dari mana datangnya? Coba-coba. Oke, Bang Rasa udah 23-2 ya. Oh ya, besok kita ada trial lagi tapi fisika ya. Itu tentang hukum Newton, mekanika 1. Mekanika 2 apa mekanika 1? Yang hukum Newton. Dinamika ya, yang dinamika 1. Ini paling abang absensi lagi nih. Oke, thank you guys. Udah
Datang trialnya. Nanti yang enggak datang abang, atau nanti link recordingnya abang share ya. Terima kasih semuanya, abang izin pamit dulu. Ya, sama-sama. Semoga refresh lagi ya. Sebetulnya ini 2 pertemuan sebetulnya. Karena trial ya, bang sekali aja. Ya. Oke, jangan lupa dikerjakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.